Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Alhamdulillah, nashkurullaha al-azim ala ni'amihi katsirah alladzi qad an'amana ni'matan katsiratan hatta nastati' an najtami'a fi hadhihi al-fursah mumtaza insyaallah. Wa insyaallah fi hadzal yaum sanuwasilu darsana fi kitab al-arabiyyatu baina yadayk wa insyaallah nuwasil fi al-wahdatus sadisah fi babi as-shalah. Fi liqa'ina al-qadim nahnu nabhath anil as'ilah allati ta'allaqa anil bab wa hunaka darasna anil at-tarakibun nahwiyah inda na'mal al-jumlah wa insyaallah fi hadzal yaum sanwasilu wa sanaqra'u ala darsina wal an iftahu safhah al-awwal. Dan sekarang insyaallah kita akan membahas melanjutkan kembali di bab yang ke-6 tentang salat. Di sini kita belajar dan mengartikan tentang bahasa Arab. Silakan dibuka di halaman 156 di lembar yang pertama. Di situ kita lihat ada gambar Makkah ya. Dan insyaallah kita akan membaca dan mengartikan terlebih dahulu. Dan di sini ana akan membacakan terlebih dahulu at-tadribu al-khamis. Latihan yang kelima. Iqra'il fikrah thumma ajib 'anil as'ilah. Bacalah paragraf di bawah ini, kemudian jawab soal-soalnya. Perlu diingatkan kembali bahwa kita belajar bahasa Arab yang dimana di sini kita belajar langsung praktek membahas arti-artinya. Yang mana dengan ini, dengan sering berlatihnya kita dalam mengartikan dan terbiasa dengan membaca tulisan-tulisan Arab, maka tentu bisa memudahkan kita ketika nanti misalnya membaca hadis Rasulullah, kemudian atau bisa jadi membaca ayat-ayat Allah, kita jadi sedikit-sedikit tahu apa arti yang kita baca gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar kita membaca dan selesai, tapi kita membaca dan memahami Al-Qur'an tadi. Insyaallah dengan kita belajar bahasa Arab ini menjadi wasilah utama kita bisa sampai dalam pemahaman memahami dari arti Al-Qur'an dan As-Sunnah insyaallah. Baik. Kita anak akan bacakan terlebih dahulu dan silakan disimak paragraf yang anak akan baca. Ya, gambar yang pertama di situ ada gambar Ka'bah ya. Salmanu min Turkiya wa Turkiyun. Salmanu musafirun ila Makkah lis-salati fil Masjidil Haram. Huwa musafirun ila Makkah bil hafilah. Salmanu sayusalli fil Masjidil Haram as-salawatil khamsa wal fajra wal dhuhra wal asra wal maghriba wal isya'a. Salmanu sayadhabu ila al-madinati yaumal khamis sayusalli al-jum'ah fil Masjidin Nabawi insyaallah. Baik, ana artikan di situ Salmanu min Turkiya. Ma makna Salmanu min Turkiya? Salman dari Turki. Min itu dari ya. Min itu dari. Salmanu min Turkiya. Huwa Turkiyun. Nah, baru dia orang Turki. Salmanu musafirun ila Makkah lis-salati fil Masjidil Haram. Musafir untuk salat di Masjidil Haram. Insyaallah mumtaz. Huwa musafirun ila Makkah bil hafilah. Dia musafir dari Makkah dengan hafilah. Mana hafilah? mobil. Kata kalau mobil itu sayyarah. Nah, bus. Sorry. Jadi berangkat ke Mekah menggunakan bis. Salman sayusalli fil Masjidil Harami shalawatil khamsa. Salman akan melaksanakan salat di Masjidil Haram salawatul khamsa. Mana? Artinya adalah 5 waktu, 5 kali salat.
Ini bisa kita dapati di kitab-kitab para ulama ketika mendapati as-shalawatil khams, itu berarti ya 5 salat tadi. Al-fajr, mana al-fajr? Salat subuh ya. Wadzuhra, zuhur, asra, maghrib, isya. Tuma Salmanu yasayadhabu ilal madinati yaumal khamis. Salman akan pergi Heeh. ke Madinah Heeh. hari Kamis, hari Kamis ya. Bukan hari kelima, bukan khamsah misalnya. Ya, khamisnya artinya hari Kamis. Sayusallil jumu'ah fil Masjidin Nabawi insyaallah. akan sholat Masjid Nabawi insyaallah. Ya, di sini kita harus pahami paragraf yang pertama di situ menceritakan tentang Salman dari Turki. Dia asli orang Turki yang mana dia ingin pergi ke Mekah untuk sholat di Masjidil Haram. Yang mana dia menaiki bis untuk menuju ke sana dan dia ingin sholat selama waktu di Masjidil Haram. Dan berikutnya Salman akan melanjutkan perjalanannya untuk ke Madinah di hari Kamis dan akan sholat Jumat di Masjid Nabawi. Masya Allah, sebuah kemuliaan kita bisa melakukan perjalanan seperti ini ya. Perjalanan dari satu waktu ke waktu yang lainnya penuh dengan keberkahan oleh Allah, yang mana kita bisa beribadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang lebih utama dari masjid-masjid yang lain. Baik, sanujibu al-as'ilah. Kita akan menjawab soal-soalnya. Sa'as'alukum wa antum ajib. Saya akan bertanya kepada ikhwah sekalian dan silakan dijawab. Min ayyi baladin Salman? Salman dari Turki. Sahih. Salman min Turkiya. Baik. Raqmu tsani, ma jinsiyatuhu? Apa kewarganegaraannya? Turkiyun. Dihapus alifnya. Jadi Turkiyun saja itu artinya berarti orang Turki. Kalau orang Indonesia berarti gimana? Indonesiun. Kalau orang Arab? Arabiyun. Kalau orang Mesir? Misriyun. Kalau Misriyah untuk perempuan. Misriyun untuk laki-laki, orang Mesir. Baik. Ila aina huwa musafir? Jawabannya berarti huwa musafirun ila titik-titik. Sahih. Hal huwa musafirun bis sayyarah? Kalau hal, jawabannya apa? Kalau kita ingin jawab hal, la dan na'am. Cara menjawab hal, pertanyaan apakah, itu cara menjawabnya adalah dengan tidak atau ya. Na'am? Khata. Mas sahih? Khata. Wa musafirun bil hafilah. Bil hafilah. Sayyarah mobil ya, hafilah itu bis. Raqmul khamis. Limadha huwa musafirun ila Makkah? Li Aisyah. Kemanapa dia pergi ke Makkah? Untuk apa? Lis salati fil Masjidil Haram. Baik, raqmus sadis. Madza sayusalli fil Madinah? Dia akan salat apa di Madinah? Sahih, mumtaz. Barakallahu fiik. Ba'dahu raqmus sabi'. Mata sayadhabu ilal Madinah? Kapan dia akan pergi ke Madinah? Harinya. Yaumul Khamis, sahih. Aina sayusallil Jumu'ah? Di mana? Ya, di mana dia? Khata. Di masjid apa? Nabawi. Fi Masjidin Nabawi. Ya, segitu ya, Masya Allah. Jadi kalau ditanya di mana dia sholat Jumatnya, berarti di Masjid Nabawi. Kalau kemana dia akan pergi, jawabannya ke Madinah. Itu. Taib, at-tadribus sadis. Latihan yang ke-6. Iqra'il fikrah, thumma dha' alamatus sahih aul khati'ah. Silakan nanti di situ ada teks, kemudian anak akan memberikan pertanyaan di situ apakah benar atau salah. Silakan anak berikan waktu 2 menit untuk membaca dulu. Tariqun yusalli dhuhra wal asra gitu. Gambar yang kedua.
Gambar yang kedua gambar yang masjid. Yang ada teksnya di situ. Halaman 156. Ketemu, Pak, halamannya? Rupanya ini kurang jelas bacanya. Oh, baca kurang jelas. Di halaman pertama berarti, Mas. Tidak terbaca ya Pak. Baik. Sambil dipahami dan diartikan, boleh. Setelah ini kita akan masuk ke bab yang baru ya, bab yang baru tentang ad-dirasah. Baik, khalas. Saya akan bacakan dan artikan ya. Tariqun yusalli adh-dhuhra wal asra fi Masjid Utsman wa yusalli al-maghriba wal isya'a fi Masjid Ali. Tariqun yadh'u al-munabbiha bi janibihi wa yastayqidhu mubakkiran wa yusalli al-fajra fil masjid wa yanamu ba'da salati al-fajr. Jadi kan situ artinya adalah Tariq sedang sholat duhur dan asar itu di Masjid Utsman, dan dia sholat maghrib dan isya di Masjid Ali. Tariq meletakkan jam beker di sampingnya dan dia bangun lebih awal dan dia melaksanakan sholat subuh di masjid. Wa yanamu ba'da sholat, dan dia tidur lagi setelah sholat subuh. Taib raqmul awal. Tariqun yusalli dhuhra fi Masjid Utsman. Sahih am khata? Sahih, benar ya. Tariq ini salatnya duhur di Masjid Utsman. Nomor 2. Tariqun yusalli al-isya'a fil bait. Khata. Sahih, mumtaz. Jawabannya salah. Tariq salat isya di rumah salah. Raqmu tsalits. Tariqun yusalli al-fajra fi Masjid Utsman. Salat subuh di Masjid Utsman. Tadi guys tahu berarti khotok ya, tetap dijawabnya khotok. Raqmur rabi'. Tariqun yanamu ba'da salatil fajri. Tariq tidur setelah salat subuh. Sahih. Raqmul khamis. Tariqun yad'ul munabbiha bijanibih. Tariq meletakkan jam beker di sampingnya. Sahih, mumtaz. Tariqun yastayqitu mubakkiran. Sahih, mumtaz. Masyaallah. Di sini cerita ini memberikan kita mungkin meletakkan jam alarm itu di samping untuk sholat ya. Itu berguna mungkin di beberapa orang. Tapi ada orang-orang yang dimana dia sudah otomatis bisa bangun di jam-jam tersebut gitu. Ini membuktikan ternyata tanpa jam beker pun, bahkan di zaman Nabi pun para sahabat bisa bangun lebih awal tanpa ada jam beker seperti itu ya. Maka jam beker ini semoga bisa menjadi peringan kita dalam untuk bangun lebih awal dalam melaksanakan sholat subuh. Baik. Sekarang kita buka halaman yang berikutnya. Kita masuk ke pembahasan yang baru. Tapi sebelum itu anak akan bertanya tentang kata lawan kata. Jadi silakan dijawab. Ta'amun wa, lawan katanya apa? Ta'am wa. Udah dibahas ini. Ta'am kan makanan, berarti wa bahasa Arabnya apa? Minuman. Syarabun. Ya, ta'amun wa syarabun. Nahifun. Nahifun apa nahif? Nahif itu kurus. Samin. Ya, saminun. Betul, say. Syayun. Mana syai? Syai itu apa? Minuman apa? Kohwa. Nah, sahih. Kohwa. Syain kohwa. Syain itu teh, kohwa itu kopi. Kalau orang
Mesir bilangnya bukan qahwa tapi pakai qahwa. Enggak bisa bilang qa gitu-gitu. Qahwa. Baik, badau lahmun. Daging sapi, daging ayam apa? Mana daging ayam? Mal Arabiyah. Dajajun. Sahih. Badau qalilun, sedikit. Kafir. Sahih, mumtaz. Ya'kulu, minum apa? Kan tadi syarabun berarti. Kalau dibuat jadi kata kerja berarti jadi apa? Yashrabu. Qaribun, dekat. Lawan katanya jauh. Ba'idun. Qarib wa ba'id. Jadi kalau bahasa Arabnya jauh di mata dekat di hati, apa bahasa Arabnya? Ba'idun fil ainun. Qaribun fil qalbi. Kalau itu ada cara membuatnya. Kalau kita mau buat qarib itu pakai min, kalau ba'id itu an. Kalau kita berikan ba'id an qalbi, jauh di mata, berarti ba'idun an aini, qaribun min qalbi. Baik. Ba'dahu iftahu safhah ats-tsani, atau di halaman berikutnya di pembahasan ad-dars. Saya akan bacakan untuk hiwarnya, silahkan disimak. Di situ ada percakapan antara siapa dan siapa? Nadia dan Ilham. Khata di hiwar yang pertama. Nah itu. Ghanim dan Ghalib. Ghalib. Ini bagus ya kalau mau namain anak Ghalib tuh bagus. Ghalib ini pemenang ya. Kalau Ghanim harta. Apa? Kalau Ghanim Ghanim tuh orang kaya berarti. orang kaya. Ya. Ghanim. Yang merampas berarti ya. Orang yang merampas berarti. Bukan harta rampasan. Itu ghanimah. Mungkin pemilik mungkin ya. Orang yang memiliki. Tahu apa ya? Coba ada enggak di sini ya? Ghanim. Ini bab yang ke-7 ya. As-sabi'ah. Oh enggak ada. Ghanim enggak ada ghanim. Nama orang ini ya. Baik. Al-hiwarul awal, unzur wastami' wa a'id. Jadi di sini silakan disimak dulu dan didengarkan. Ghanim mengatakan, unzur ilal lauhah, iqra'il jadwal ad-dirasi. Ghalib mengatakan ad-dirasatu khamsatu ayyamin fil usbu'. Ghanim mengatakan, na'am, yaumus sabti wa yaumul ahadi wa yaumul itsnaini wa yaumul thulatsa'i wa yaumul arbi'a'i. Ghalib mengatakan al-utlatu yaumul khamis wa yaumul jum'ah. Ghanim uktubil mawaddad dirasiyah. Ghalib mengatakan ats-tsaqafatul islamiyah wal lughatul arabiyyah wal riyadhiyyat wal ulum wal hasub. Mata tabda'ul ikhtibarat? Ghanim mengatakan fi syahri Sya'ban. Ghanim mengatakan wa mata yantahi al-'amud dirasi? Ghanim mengatakan fi syahri Ramadan. Ghanim mengatakan al-utlatu thalathatu ashhurin. Alhamdulillah, al-utlatu tawilah. Bada'til hissatu wa ja'al muallimu hayya bina ila as-saff. Hayya bina. Tapi silakan diikuti setelah ana bacakan. Undur ilal lauhah. Silakan diikuti. Undur ilal lauhah. Iqra'il jadwalad dirasi. Iqra'il Jadwalad dirasi. Jadwalad dirasi. Ad-dirasatu khamsatu ayyamin fil usbu'. Ad-dirasatu khamsatu ayyamin fil usbu'. fil usbu'. Naam, yaumus sabti wa yaumul ahadi. Na'am, yaumus sabti wa yaumul ahadi. Wa yaumul itsnaini wa yaumul thulatsa'i wa yaumul arbi'a'i. Wa yaumul itsnaini wa yaumul thulatsa'i wa yaumul arbi'a.
Al-utlatu yaumul khamis wa yaumul jum'ah. Al-utlatu yaumul khamis wa yaumul jum'ah. 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 Ya. Uktubil mawaddad dirasiyah. Uktubil mawaddad dirasiyah. Al-thaqafatul islamiyah. Al-thaqafatul islamiyah. Wal-lughatul arabiyyah. Wal-lughatul arabiyyah. Wal-riyadhiyat wal-ulum. Wariyadiyat wal-ulum. Wal-hasub. Wal-hasub. Mata tabda'ul ikhtibarat? Mata tabda'ul ikhtibarat? Fi syahri Sya'ban. Fi syahri Sya'ban. Wa mata yantahi al-'aamud dirasi? Wa mata Yantahi yantahil amud dirasi dirasi fi syahri Ramadan. syahri Ramadan. Al-'utlatu thalathatu ashhurin. Al-utlatu salasatu ashhur. Alhamdulillah, al-utlatu tawilah. Alhamdulillah, al-utlatu tawilah. Bada'til hissah. Bada'atil hissah. Afwan, salah baca. Bada'atil hissah. Bada'atil hissah. Wa ja'al muallim. Wa ja'al mu'allim. Hayya bina ila as-saff. Hayya bina ila as-saff. Hayya bina. Hayya bina. Kita artikan dulu ya. Situ ada undur ilal lauhah. Undur mana undur? Dengarkan. Undur itu lihat. Oleh. Ya. Nadhara yanzuru. Ini fi'il amr, kata perintah. Undur ilal lauhah gitu. Singgone mengatakan lihatlah ke papan pengumuman gitu. Lauhah itu bermakna papan pengumuman. Ingat-ingat ya. Lauhah bermakna papan pengumuman. Iqra'il jadwal ad-dirasi, bacalah jadwal pelajarannya. Kemudian dikatakan lagi na'am yaum ad-dirasatu khamsatu ayamin fil usbu', bermakna pelajaran 5 hari di dalam seminggu. Jadi masuk sekolah itu 5 hari di seminggu, dalam seminggu. Kemudian Ghani mengatakan na'am yaumul sabti wa yaumul ahadi wa yaumul itsnaini wa yaumul tsulatsa'i wa yaumul arbi'a. Bermakna mana? Ya, hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, Selasa dan hari Rabu. Boleh mengatakan al-utlatu yaumul khamis wa yaumul jumu'ah. Utlah itu liburan, libur di hari Kamis dan hari Jumat. Ini kebiasaan orang-orang Arab ya. Dan lebih lagi harusnya kita sebagai orang Muslim itu bagusnya kita liburan itu di hari Kamis dan Jumat. Karena ini hari rayanya kita yaitu hari Jumat ya. Itu hari Jumat, ada sholat Jumat di sana. Dan dulu ketika di ma'had dulu di pondok itu liburnya bukan hari Minggu ya, tapi hari Jumat. Jadi hari Kamis pulang sekolah itu sudah merasakan hawa-hawa liburan gitu ya. Jadi hari Jumat sudah harinya liburan. Tapi tidak ada masalah ketika kita liburnya Minggu juga tidak masalah. Baik. Uktubil mawaddad dirasiyah. Artinya adalah tulislah jadwal mata pelajaran. Mawad itu jamak dari maddatun. Dibawa aja Pak itu ya. Boleh. Taib. Al-thaqafatul islamiyah wal-lughatul arabiyyah wal-riyadhiyat wal-ulum wal-hasub mata tabda'ul ikhtibarat. Di mana al-thaqafatul islamiyah ini artinya adalah kebudayaan Islam. Ya, jadi kan di situ thaqafah islamiyah ini kebudayaan Islam, atau kalau kita pengen ini juga artinya bisa ya, thaqafah itu pengetahuan. Kemudian wal lughatul arabiyyah sudah mafhum ya, bahasa Arab. Kalau di Indonesia ada bahasa Indonesia, maka di sana ada bahasa Arab. Wariyadhiyat itu matematika. Riyadhiyat itu matematika ya. Kalau riyadhah olahraga. Kalau riyadhiyat itu matematika.
Kemudian mengatakan lagi wal ulum. Apa ulum? IPA. Sains, betul. Masya Allah. Tahu nih. Sains. Wal hasub. Ini TIK, komputer. Mata tabda'ul ikhtibarat. Kapan dimulai ujian katanya. Kemudian gue mengatakan fi syahri Sya'ban. Apa makna fi syahri Sya'ban? Di bulan Sya'ban. Kemudian mengatakan lagi wa mata yantahil 'amud dirasi. Dan kapan berakhirnya semester? Kan kapan berakhirnya akhir semester gitu. Fi syahri Ramadan. Dia artinya adalah di bulan Ramadan. Kemudian dari wa mata al-utlatu 3 ashhurin. Liburan 3 bulan. Masya Allah. Sana kalau liburan 3 bulan ya. Kalau musim panas, liburan musim panas itu biasanya musim-musim liburan. Fi syahri Ramadan alhamdulillah al-utlatu tawilah. Segala puji bagi Allah artinya adalah al-utlatu tawilah artinya libur panjang. Al-utlatu tawilah, libur panjang. Bada'atil hissah wa ja'al muallim hayya bina ila as-saff. Hayya bina. Dikatakan Ghalib mengatakan pelajaran sudah dimulai dan telah datang gurunya. Ayo kita ke kelas jawabannya. Lalu Ghalib mengatakan ayo gitu ya. Hayya bina itu ayo segera. Dan seperti itu insyaallah. Alhamdulillah kita telah membaca ya. Dan kita masuk ke lembar yang berikutnya. Situ ada al-mufradat, al-'arud, al-undur, wastami' wa'id. Silahkan dilihat, disimak dan diulangi. Al-lughatul arabiyyah. Silahkan diulangi. Al-lughatul arabiyyah. Mawadud dirasiyah. Mawadud dirasiyah. Jadwalun dirasiyun. Jadwalun dirasiyun. Saffun. Safun. Al-hasub. Al-hasub. Al-ulum. Al-ulum. Ar-riyadiyat. Ar-riyadiyat. Al-thaqafatul islamiyah. Al-thaqafatul islamiyah. Ja'a. Ja'a. Ikhtibar. Ikhtibar. Hissah. Hiswa. Lawhah. Lawha. Yaktubu. Yaktubu. Yantahi. Yantahi. Yabda. Yabda. Yanzur. Yanzur. Ya, kita artikan dulu. Al-lughatul arabiyyah mana? Bahasa Arab. Mawadu dirasiyah, materi pelajaran. Jadwalun dirasiyun, Jadwal pelajaran. saffun, kelas. Al-hasub, komputer. Al-ulum, Sains. ar-riyadiyat, al-thaqafatul islamiyah. Islam. Ja'a, datang. Ikhtibar, ujian, sahih. Hissah, hissah ini bisa jam pelajaran. Lawhah, papan pengumuman. Yaktubu, yantahi, habis ya atau selesai. Yantahi itu berarti adalah selesai atau habis. Yabda, memulai. Yanzuru, melihat. Baik, ba'dahu at-tadrib ajib anil as'ilati bi ikhtisar. Jawablah soal-soal ini dengan singkat. Oke, raqmus awal. Kam yauman ad-dirasah fil usbu'? Jawabannya adalah Berapa hari belajar 5 hari? khamsah. Khamsatiyun. Nah, kalau kita mau mengucapkan bilangan 3 sampai 9, kita kalau mengatakan harus pakai jamak. Berarti jamaknya dari yaum apa? Jamaknya dari yaum, hari. Hari-hari misalnya. Ayam, sahih. Ayam. Baik, mata utlah. Libur dalam seminggu tuh kapan aja?
Yaumul khamis. Khamis wal jumu'ah. Madza sayadrusu ghanim wa ghalib? Apa yang akan dipelajari ghanim dan ghalib? As-Saqafah, As-Saqafah Islamiyah, kemudian lughah Arabiyah, kemudian Ar-Riyadhiyat dan Al-Hasub. Mata tabda'ul ikhtibarat? Dimulai kapan ujian? Fi syahri apa? Fi syahri Sya'ban. Wa mata yantahil 'amud dirasi? Kapan berakhirnya semester? Fi syahrul Ramadan. Baik. Badahu kam syahron al-utlah? Makanya juga jamak ya. Kalau syahrun kan dia mufrad, berarti harus pakai bentuk jamaknya. Bentuk jamak dari syahrun ashhur. Salah satu ashhuri. Salah satu ashhur. Ya. Badahu aina daro hadil hiwar? Di mana ini terjadi hiwarnya, ini di mana lokasinya? Di Rosa. Hah? Khotok. Nah, di Rosa itu di mananya? Lokasinya. Kalau ada pelajaran berarti ada di mana? Di masjid kah, atau di rumah sakit, atau di sekolah? Oh, sekolah. Bukan di Rosa ya? Di Rosa itu pelajaran. Kalau tempatnya apa, Pak? Madrasah. Oh, Madrasah. Madrasah. Sahih. Ainal muallim? Di mana gurunya? Jawabannya berarti apa? Di mana guru? Fi Di Madrasah. Sof, di kelas. Baik. Terakhir ya, kita buka halaman berikutnya. Hiwar yang kedua. Itu kita lihat ada percakapan bainaman waman. Nada, bukan nadia. Kalau nadia itu ya-nya ada harokatnya, ada fathahnya. Nah, dia gitu. Nah, dia gitu. Bukan nadi. Bukan nadi. Itu kan aliful maksurah. Itu alif yang bengkok, alif bengkok. Berarti kalau bengkok itu biasanya sambungannya dengan fathah sebelumnya. Jadi kalau ada kayak gitu baca juga harus misalnya ada gitu berarti sebelumnya bacanya berarti harokatnya fathah. Nada gitu. Kenapa Kak? Alif ya. Mungkin kelihatannya nggak tahu ya. Kan dia yang huruf dal ini nggak bisa nyambung sama alif. Makanya kalau yang nggak bisa nyambung sama alif itu jadi Nggak tahu juga sih. Nggak tahu gitu. Kaidahnya itu nggak tahu. Nada. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Nada, ana Suriyah. Ismi Ilham, ana Saudiyah. Ana talibatun fi jami'ati Dimashq. Ana talibatun fi jami'ati Ummul Qura. Fi ayyi kulliyatin tadrusina? Adrusu fi kulliyati tarbiyah. Wa fi ayyi kulliyati tadrusina anti? Adrusu fi kulliyati tibb. Sa'akunu mudarrisatun insyaallah. Sa'akunu tabibatun insyaallah. Ini tahu ya artinya ya. Kalau kita tes assalamualaikum itu assalam ya. Keselamatan sekalian, waalaikumsalam. Kemudian ismi Nada. Mana ismi Nada? nama saya Ana Suriyah. saya Surya. Saya orang Suriah. Kalau bilangnya saya dari Suriah berarti ana min Suriah gitu. Kalau orang Suriah berarti ana Suriah, ada haknya. Karena cewek. Karena cewek. Ismi Ilham, ana Saudiyah. Saya Ilham. Saya orang Saudi. Kira-kira Ilham ini perempuan atau laki-laki? Dia percakapan. Indonesia laki-laki. Tapi kalau di gambar Ini perempuan Ya. Mungkin penggunaan ilham di luar sana untuk perempuan kali ya. Untuk orang Saud ya. Orang Indonesia aja yang pakai ilham tuh laki-laki gitu. Nah, orang sana ilham tuh perempuan ternyata ya. Taib. Ana thalibatun fi jami'ati Dimashq. Saya belajar di Mahasiswa itu. saya mahasiswa di Di Universitas Dimashq.
Damaskus itu mana kira-kira? Damaskus ada di mana? di Palestina. Palestina. Ana thalibatun fi jami'ati Ummul Qura. Saya mahasiswa di Universitas Ummul Qura. Ya, Ummul Qura itu di Saudi ya, Saudi. Bahkan sekarang sudah ada universitas yang memperbolehkan wanita untuk kuliah dan itu udah banyak. Kan dulu kan syaratnya harus ada mahram. Sekarang dipermudah. Nggak tahu ya, mungkin karena kerajanya beda ya. Itu di masih mungkin UI masih menjaga itu ya. Tapi beberapa universitas di Arab Saudi memperbolehkan, nggak usah pakai mahram boleh. Orang luar. Ya. Kan mahram orang luar, kalau orang sana yang di sana mahram. Enggak, tapi ada syarat gitu. Tapi wajib berasrama di sana. Nggak boleh tinggal di luar kampus. Fi ayyi kulliyatin tadrusina? Di fakultas apa kamu belajar? Ingat kalau kita melihat tadrusina dengan ada ya di sana, kita telah belajar kemarin minggu lalu huruf ya di situ sebagai ya yang mukhatabah. Jadi ya-nya sebagai ya-nya perempuan. Berarti penggunaannya adalah kamu belajar. Oh, tak ada harus belajar dari hadis. Saling belajar. Tadarus. Oh, saya belajar. Saling belajar. Tadarus. Kalau kita tuh baca Quran bareng-bareng kan dari sana. Sebenarnya asal katanya bukan tadarus tapi tadarosa ya tadarosu gitu. Tadarusan. Nah, tadarusan mutadarisan itu sorofnya. Kayak orang Indonesia ngomongnya tadarusan gitu. Padahal ya saling belajar aja tadarus itu sebenarnya. Kemudian adrusu fi kulliyati tarbiyah. Saya belajar di kuliah pendidikan. Tarbiyah itu pendidikan. Wa fi ayyi kulliyatin tadrusina anti? Jawabannya adalah dan di mana kamu belajar? Adrusu fi kulliyati tib. Saya belajar di Fakultas fakultas tib apa tib? kesehatan. Kedokteran. Sa'akunu mudarrisah insyaallah. Saya akan menjadi guru mudaris. Bentuk dari muannasnya mudarisah, ada kata marbutohnya. Sa'akunu tabibah insyaallah. Saya menjadi dokter insyaallah. Insyaallah, masyaallah. Barakallahu fiik. Baik, saya rasa cukup untuk hiwar dan pelajaran kali ini. Kita sampai di halaman 166 dan insyaallah kita akan teruskan di pertemuan yang akan datang masih di bab yang sama dan mengartikan hiwar-hiwarnya. Kita perlahan saja, yang penting kita bisa memahami dari hiwar yang kita pelajari. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya dan marilah kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan membaca hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika astaghfirullah. Hadza ma aqulu lakum syukran ala istimamikum wa ihtimamikum. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.